Podcast Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Monkey King Reborn. Film ini bercerita tentang petualangan Sun Wukong dan teman-temannya yang ingin menyelamatkan gurunya dari Raja Iblis kuno. So, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan Baji dan Sandy yang sedang membaca legenda tentang Raja Iblis bernama Primordial. Konon katanya Primordial adalah nenek moyang iblis yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Sampai suatu hari, seorang murid Buddha mengerahkan semua energi Qi-nya untuk memenjarakan Primordial yang terjebak sampai saat ini. Tak lama kemudian, Sun Wukong pun datang sambil membawa minuman untuk gurunya, yaitu Biksu Tong. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan ke arah barat dalam misi pencarian kitab suci. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah kuil dan beristirahat di sana. Kuil itu dijaga oleh sepasang penjaga yang sangat cantik. Baji pun terpesona akan kecantikan keduanya dan mencoba menyapa mereka. Namun ternyata kedua penjaga itu adalah laki-laki. Mereka pun terlihat tidak suka dengan Baji yang sangat genit pada mereka. Di dalam kuil, Wukong, Baji, dan Sandy diam-diam mengikuti kedua penjaga itu ke arah sebuah pohon terlarang. Mereka bahkan mengubah wujud mereka menjadi serangga agar tidak ketahuan oleh kedua penjaga tersebut. Pohon terlarang itu sangatlah besar dan memiliki buah seperti bayi yang mungil. Setelah memastikan kedua penjaga pergi, barulah mereka kembali ke wujud semula. Karena rasa penasaran, Wukong pun mencoba memetik salah satu buah di pohon terlarang. Namun anehnya, setelah terjatuh, buah yang ia petik langsung menghilang begitu saja. Lalu Wukong turun dan menarik kakek bumi dari dalam tanah. Kakek bumi berkata kalau pohon itu adalah pohon kedamaian sekaligus penjara untuk Raja Iblis yang sangat kejam. Karena masih penasaran dengan buahnya, Wukong pun memutuskan untuk memetik 3 buah dari pohon itu dan memakannya bersama Sandy dan Baji. Saat sedang memakan buah itu di belakang kuil, mereka pun ketahuan oleh kedua penjaga kuil. Alhasil mereka pun dihukum. Namun Wukong yang nakal tidak terima jika dirinya dihukum, sehingga ia pun melawan dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Tak lama kemudian Dewa Langit pun datang karena keributan yang terjadi. Wukong yang sudah terlanjur marah lantas mengubah tongkat sihirnya menjadi tongkat raksasa dan langsung menghancurkan pohon terlarang. Dewa Langit yang baru saja tiba langsung menyegel area di sekitar pohon. Ia marah akan tindakan Wukong yang dinilai sangat kekanak-kanakan. Wukong dan Dewa Langit pun kembali berduel satu sama lain. Di tengah pertarungan itu, segel yang dibuat Dewa Langit tiba-tiba hancur sehingga Raja Iblis yang terpenjara di sana akhirnya terbebas. Kemudian Raja Iblis itu menculik Biksu Tong dan langsung kabur dari kuil tersebut. Hal itu tentu saja semakin membuat Dewa Langit marah. Bagaimana tidak, Raja Iblis yang sudah dipenjara selama ratusan tahun kini telah terbebas akibat kenakalan Wukong dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Wukong dan teman-temannya pun memulai perjalanan untuk mencari guru mereka yang sekarang diculik oleh Raja Iblis. Sebelum berangkat, mereka tidak menyadari kalau sebuah asap putih telah masuk ke dalam tas Sandy dan ikut bersama mereka. Di sisi lain, si Raja Iblis membawa Biksu Tong ke sebuah bukit tempat berkumpulnya para iblis. Ajaibnya, semua makhluk yang ia lewati langsung berubah menjadi iblis. Bahkan beberapa tentara yang mengejarnya juga langsung berubah menjadi pengikutnya begitu melihat tatapan dari Raja Iblis. Dalam waktu singkat, Raja Iblis sudah berhasil mengumpulkan pengikutnya dan langsung memerintahkan mereka untuk membunuh Wukong.
Di tengah perjalanan untuk mencari guru mereka, Wukong, Sandy, dan Baji beristirahat sejenak. Saat itu Baji melihat asap putih di tasnya dan mengira asap itu adalah arwah Biksu Tong. Namun setelah diinterogasi oleh Wukong, kepulan asap itu perlahan-lahan berubah menjadi seorang bayi. Bayi itu berkata kalau ia adalah energi Qi yang dahulu berhasil memenjarakan Raja Iblis di pohon terlarang. Sehingga ia pun menawarkan diri untuk membantu Wukong dan teman-temannya menyelamatkan guru mereka yang diculik oleh Raja Iblis. Wukong yang mendengar hal itu sama sekali tidak percaya dengan ucapannya. Jadi ia pun dengan santai langsung membuang bayi tersebut. Mana mungkin seorang bayi sepertinya bisa mengalahkan Raja Iblis yang sangat kuat. Namun Qi tetap saja terus memaksa Wukong agar ia bisa ikut bersama mereka. Setelah itu Wukong kembali memanggil kakek bumi untuk menanyakan keberadaan Raja Iblis saat ini. Kakek bumi lantas menyuruh mereka untuk pergi ke markas Raja Iblis yang saat ini berada di sebuah bukit. Kemudian Wukong dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Qi tiba-tiba mencium bau sedap yang berasal dari sebuah desa. Di sana, Qi memakan semua buah-buahan dengan sangat lahap. Tiba-tiba, awan hitam datang dan menyelimuti seluruh desa. Hal itu adalah pertanda datangnya pasukan Raja Iblis di desa tersebut. Semua warga yang melihat kegelapan itu tiba-tiba kerasukan dan berubah menjadi zombie. Para warga itu kemudian menyerang Wukong dan teman-temannya, sehingga Wukong dan teman-temannya terpaksa melawan para warga yang sudah kerasukan. Singkat cerita, dengan tongkat ajaibnya, Wukong berhasil membelah sebuah menara dan mengusir awan hitam. Melihat para warga yang sudah dirasuki iblis, Qi pun menyalurkan kekuatannya untuk menyadarkan para warga. Sementara itu, ketua pasukan iblis yang gagal melakukan tugasnya langsung dihukum dengan ditelan hidup-hidup oleh Raja Iblis. Setelah kegagalan itu, Raja Iblis tetap tidak menyerah. Ia kembali mengirim awan hitam untuk mengikuti kemanapun Wukong dan teman-temannya pergi. Pada malam harinya saat Wukong dan teman-temannya sedang beristirahat di sebuah kuil, mereka lagi-lagi diserang oleh awan hitam yang merasuki benda-benda di sekitar kuil. Sang Raja Iblis seperti tak ingin membiarkan Wukong dan teman-temannya beristirahat. Sebuah patung dan peliharaannya langsung menyerang Wukong dan teman-temannya. Patung itu mengincar energi Qi sehingga Wukong dan yang lainnya bekerja sama untuk melindunginya. Padahal Qi dengan santai masih tidur di tengah kekacauan. Ia pun melemparkan beberapa helai rambutnya yang berhasil mengubah peliharaan si patung menjadi hangus terbakar. Setelah itu Wukong mengayunkan tongkat ajaibnya dan memukul kepala si patung. Tak disangka hal itu ternyata berhasil menyadarkan si patung dari pengaruh jahat awan hitam. Setelah itu Qi terbangun dan langsung menyelamatkan Wukong yang akan diserang oleh awan hitam. Kemudian Wukong dan teman-temannya bertanya jalan ke markas Raja Iblis pada patung tersebut, dan patung itu pun menunjukkan jalannya kepada mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Wukong mengembalikan peliharaan si patung menjadi hidup kembali. Sebelum berpisah, si patung meminta Wukong dan teman-temannya untuk selalu berhati-hati, mengingat saat ini si Raja Iblis telah memiliki pengikut yang cukup banyak. Setelah mengetahui posisi Wukong sudah semakin dekat, Raja Iblis mulai mengumpulkan semua pasukannya untuk berperang. Di waktu yang sama, Wukong dan teman-temannya lagi-lagi beristirahat di dekat tebing. Saat itu Qi berkata pada Wukong kalau ia adalah orang yang sangat baik, dan ia berharap Wukong mau mengajaknya dalam pencarian kitab suci selanjutnya. Wukong pun mengiyakan permintaan Qi dan menyuruhnya untuk segera tidur. Setelah Qi tertidur pulas, Wukong, Sandy, dan Baji kembali melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Qi di sana.
Tak lupa Wukong memberikan mantra pelindung di sekitar Qi untuk memastikan ia tetap selamat. Wukong melakukan hal itu karena ia tak ingin Qi terluka. Singkat cerita, keesokan harinya Wukong, Sandy, dan Baji sampai di markas Raja Iblis. Di sana mereka telah ditunggu oleh Raja Iblis dan seluruh pasukannya. Baji kemudian berubah menjadi raksasa dan memukul beberapa pasukan Raja Iblis. Sementara itu, Wukong melemparkan beberapa helai rambutnya yang langsung berubah menjadi prajuritnya. Di tengah peperangan, Raja Iblis keluar dengan wujud yang baru, di mana sekarang ia keluar dengan bentuk seperti monster lengkap dengan kaki dan tangannya. Tanpa membuang waktu, Wukong pun langsung menyerang Raja Iblis. Ia juga dibantu oleh Sandy. Namun kekuatan Raja Iblis sangatlah dahsyat sehingga mereka sangat kesulitan untuk melawannya. Meskipun sudah mengerahkan semua kekuatannya, Wukong, Sandy, dan Baji tetap saja kalah melawan Raja Iblis dan pasukannya. Kemudian Raja Iblis pun menanyakan keberadaan Qi pada Wukong. Namun karena Wukong tak juga menjawabnya, Raja Iblis pun melihat ke sekeliling tempat dan menemukan keberadaan Qi. Setelah itu, Raja Iblis pun terbang ke arah Qi dan menghancurkan perisai pelindungnya. Tak disangka, entah sejak kapan Wukong sudah ada di sana dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Qi. Di sana, Biksu Tong melihat ketiga muridnya sudah gagal melawan Raja Iblis. Tiba-tiba Raja Iblis menyerap jiwa Biksu Tong untuk memperkuat dirinya. Qi yang melihat Wukong sudah sangat lemah menawarkan diri untuk menyerahkan jiwanya untuk Wukong. Namun Wukong tetap menolak hal itu. Dengan penuh amarah, Qi bangkit dan langsung menyerang Raja Iblis dengan kekuatan penuh. Pada awalnya, Qi dan Raja Iblis terlihat imbang satu sama lain. Namun karena kekuatan tambahan dari jiwa Biksu Tong, Raja Iblis berhasil membalas Qi dan balik menyerangnya. Dengan tubuh lemah, Qi mengeluarkan jiwanya dan langsung masuk ke dalam tubuh Wukong. Seketika tubuhnya pun sadar dengan kekuatan full power. Wukong menjadi monyet yang sangat kuat dengan tubuh yang berubah menjadi merah. Dengan kekuatannya saat ini, Wukong pun berhasil menyerang Raja Iblis tanpa ampun. Setelah itu, tongkat ajaib Wukong berubah menjadi tongkat raksasa berwarna merah sehingga ia bisa dengan mudah menghancurkan tubuh Raja Iblis. Setelah Raja Iblis dibunuh, awan hitam yang menyelimuti bumi seketika hilang. Semua jiwa orang-orang yang diserap juga berhasil terbebas dari tubuh Raja Iblis. Baji dan Sandy juga akhirnya berhasil hidup kembali. Selain itu, jiwa Biksu Tong yang sebelumnya diserap oleh Raja Iblis juga kembali seperti semula. Setelah semua kejadian itu, Biksu Tong mengajak semua muridnya kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari kitab suci. Film diakhiri dengan diperlihatkan Qi yang kembali dihidupkan oleh peri kehidupan. Tubuh Qi kemudian masuk ke dalam tanah dan menghidupkan sebuah pohon apel yang sangat besar. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak ya guys udah nonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!